Hai, selamat datang di seri video tutorial dalam instruksi literasi informasi bagi mahasiswa bidang ilmu psikologi. Melalui video ini, kalian akan belajar secara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kalian. For your information, seri video tutorial dalam instruksi literasi informasi ini akan terbagi menjadi 4 bagian loh. Jadi, pastikan kalian menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Sebenarnya, apa sih alasan kita perlu mengidentifikasi informasi? Proses identifikasi informasi akan memudahkan kita dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Dan, informasi yang didapatkan akan jauh lebih spesifik sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, terdapat 4 step yang harus kita lakukan nih teman-teman. Step by step-nya dimulai dari identifikasi rumusan masalah, mengembangkan keyword, memformulasikan keyword, serta penentuan penggunaan keyword pada penelusuran informasi. Oke, yuk kita mulai dari step yang pertama. Step pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya dari judul penelitian ataupun topik penelitian serta rumusan masalah penelitian yang kita punya nih. Kemudian, tentukan keyword dari topik tersebut. Misalnya nih, kita punya rumusan masalah bagaimana pengaruh aplikasi kesehatan mental terhadap kesehatan mental mahasiswa. Dari topik tersebut didapatkan 3 keyword utama, yaitu mental health, apps, dan college students. Keyword tersebut akan kita gunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi, berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan 3 keyword utama tersebut, sumber informasi yang dihasilkan akan kurang spesifik. Oleh sebab itu, ketiga keyword tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, gimana sih caranya mengembangkan keyword tersebut? Kita lanjut ke step yang kedua ya. Step yang kedua yaitu mengembangkan keyword utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan keyword dapat dilakukan dengan menggunakan sinonim, antonim, ataupun dengan penggunaan thesaurus. Dengan penggunaan thesaurus, kita dapat mengembangkan keyword yang kita miliki karena di dalam thesaurus memiliki 3 jenis hubungan. Yang pertama adalah hubungan kesetaraan ataupun sinonim. Yang kedua adalah hubungan hierarkis atau penggunaan kata yang memiliki makna yang lebih luas, seperti broader term, ataupun yang lebih spesifik seperti narrower term. Contohnya kita menggunakan penggunaan kata yang lebih luas itu adalah kata warna. Untuk yang lebih spesifiknya, yaitu kita menggunakan kata warna merah. Lalu yang terakhir adalah hubungan asosiatif, yaitu ketika 2 kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis. Seperti contohnya, kata smartphone masih berhubungan dengan penggunaan kuota internet. Setelah menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari keyword utama yang kita punya, step yang ketiga yaitu memformulasikan atau menyusun konsep keyword. Penyusunan konsep keyword ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik sehingga kita dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sebagai contohnya, kita tadi sudah mempunyai 3 kata kunci utama, yaitu mental health, apps, dan college student. Ketiga keyword tersebut bisa kita kembangkan lagi berdasarkan sinonim dan juga antonim ataupun penggunaan asosiatif.
Seperti contohnya, untuk penggunaan sinonim kata mental health, kita bisa menggunakan kata mental stability, mental balance, ataupun generalized anxiety disorder. Lalu untuk penggunaan hubungan asosiatif, untuk penggunaan kata mental health, kita bisa menggunakan kata atau kalimat college students. Hasil pengembangan keyword yang sudah kita lakukan dapat disajikan untuk modal dalam penelusuran, sehingga menghasilkan sumber informasi yang relevan dan spesifik. Dari konsep yang sudah kita temukan tadi, untuk mempermudah mengorganisasi keyword yang telah dikembangkan, kita bisa membentuk ataupun membuat tabel query seperti yang tertera pada layar. Tabel ini menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan 4 alternatif formulasi keyword untuk mencari sumber informasi yang kita butuhkan. Seperti contohnya, pada alternatif yang kedua, kita bisa memformulasikan kata kunci menjadi mental stability, application, dan college learners. Ataupun, kita bisa melakukan kombinasi dengan mensilangkan pasangan lainnya untuk dapat menemukan sumber literatur yang kita inginkan. Langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah menentukan keyword yang akan digunakan dalam proses penelusuran informasi. Sebelumnya, kita memiliki rumusan masalah, bagaimana pengaruh aplikasi kesehatan mental terhadap kesehatan mental mahasiswa. Setelah melakukan pengembangan keyword, kita dapat menentukan keyword yang dapat kita gunakan dalam proses penelusuran informasi. Dan berdasarkan rumusan masalah, keyword yang akan kita gunakan dalam proses penelusuran yaitu menggunakan kalimat the effect of using mental health apps on the mental health of college students. Oke, itu merupakan proses identifikasi penelusuran informasi. Perlu kalian ingat, ini merupakan step awal dari kegiatan pencarian dan penggunaan informasi. Pastikan kalian menonton video selanjutnya yang berisi tentang lokasi dan penelusuran informasi. Jika terdapat kritik dan saran, boleh kalian drop di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like serta share video ini. Thank you and see you in the next video. Bye!